Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan hari ini kita bakalan unboxing ini nih. Produk paling baru dari KZ, yaitu KZ HBB PR2. IM Planar yang paling baru dari KZ. Langsung aja kita unboxing. Oke Music Lover, kita akan unboxing planar yang paling baru dari KZ, yaitu KZ HBB PR2. HBB berarti dia kerjasama sama Hawaiian Bad Boys atau Bad Guy Good Audio Review. Nah itu, oke, ini kerjasama KZ sama HBB itu, Hawaiian Bad Boy. Kita buka aja. Sebelumnya kita lihat dulu ya boxnya kayak gimana nih. Ini gue dapatnya yang ada mic-nya ya. Anyway, gue bakalan mungkin bandingin juga. Ini gue mau dengerin nanti. Jadi gue akan dengerin bentar. Jadi gue mau bandingin sama beberapa varian yang lama untuk line up lama yang dari KZ, yaitu ini. Kebetulan di gue ada KZ PR1 Pro, KZ PR1 sama KZ PR1 Hi-Fi. Ini gue mau bandingin suaranya kayak gimana ya. Spesifikasinya beratnya 72 gram, 3,5 mm, pinnya 0,75 mm, 2 pin ya. Kemudian frekuensi responnya 20 Hz sampai 40.000 Hz, impedance-nya 15 ohm, sensitivity-nya 94 dB, dan ini teknologi planar ya. 1 year garanti dari Knowledge Zenith Official. Ya, oke, kita buka aja coba. Yang ada mic-nya ya harusnya ya. Oke. Gue penasaran sih karena gue cukup suka yang PR1 sih. Yang PR1 itu Hi-Fi, ada PR1 biasa, PR1 yang Pro itu keren bunyinya, gue suka. Nah sekarang ini yang PR2 yang kerja sama HBB, katanya ini rame banget juga di Cina gitu. Nah, kita lihat aja. Oke, ini tampilannya mirip sama yang PR1 Hi-Fi sama PR1 Pro ya, tampilannya kayak gini. Jadi unitnya di atas, di depan kayak gini. Kemudian ada logo KZ. Don't forget the original intention of using earphone is to enjoy music. Oke, jadi fokus enjoy music ya, Music Lover. Nah, ini kelihatannya. Oke. Buka plastik cover depannya. Bagian bawahnya ini pasti kabel sih. Kita keluarin dulu ya. Ini ada tipsnya, ini unitnya, kemudian ada apa ini? Produk warranty card. Ya, jadi itu doang sih isinya. Kita buka satu-satu ya. Ini kabelnya. Kalau yang lama, yang PR1 Pro itu keren banget sih. Yang ini dia kabelnya udah braided, tebal, terus jacknya kayak OYD yang ini. Ya keren nih. Nah, gue nggak tahu nih yang PR1 ini akan mirip kayak gini atau mirip sama yang PR2 maksud gue ya. Yang PR2 ini bakalan mirip sama yang PR1 Pro atau kayak PR1 yang biasa yang pakai kabel standar KZ gitu. Kita lihat aja. Oke, kabelnya oke, biasa aja. Kabel KZ yang biasa, yang sama kayak PR1 ya. Oke, kita keluarin dulu lah ya. Tipsnya dapat berapa nih? Ups. Tipsnya dapat lumayan banyak ya. Ini 3 pasang di sini. SML. Oke, ini yang S, M, ini yang L. Terus ini udah ada nggak ya? Oh udah ada. Oh dia kasihnya sama kayak yang PR1 Pro. Jadi yang bukan yang silikon, tapi yang dia kasih yang foam. Ya yang ini yang kayak ini PR1 Pro. PR1 Pro juga dapatnya yang foam. Kayak gini. Lihat nggak? Nah, ya beda sama yang PR1 Hi-Fi. Sama ini PR1 Hi-Fi, ini yang PR1 biasa. Ya agak berbeda. Lebih mirip foam bawaannya yang PR1 Pro. Ini harganya ternyata yang PR2 ini lebih murah loh. Kalau yang PR1 itu kisaran 1 jutaan, yang PR2 ini harganya di 700.000 kurang dikit.
Ya antara itulah 700.000 sampai 750.000. Tapi kurang lebih kayak gitu harganya. Ya, cukup affordable nih untuk PR2 ini. Oke, kayak gini isinya. Ya ada tips 3, tips silikon, kemudian tips bawaannya, tips foam, ada kabelnya, 2 pin, tipe C 0,75 L shape ya. Ada warranty cardnya. Oke, kita pasang dulu ya. Kita coba pasang ini, kita singkirin dulu karena kita akan lebih detail lihat barangnya. Oke, kabelnya L shape, 4 volt, ada mic-nya, bahan plastik ya standar, ada logo kaset belakangnya, kabel silver plated di silver plastik, ada mic 1 tombol, konektor 2 pin 0,75 tipe A, ada marking L sama R di samping sininya. Oke, kita pasang dulu ya. Nah, ini R di sini. Oke, ya pasang cukup mudah. Ini yang left. Ya, beres deh. Oke, dari faceplate-nya ini kayak ada garis-garis ya, terus kita bisa lihat bagian dalamnya. Ini agak mirip sama yang PR1 sih. Nih, dibandingin ya. Ini PR2. Ini PR1. Ya agak mirip D-nya. Simpan dulu ya. Oke, kita bahas buds-nya. Cukup gede, cukup bulky gue lihat. Faceplate-nya kayak ini, atau ini bahan apa ya? Kayak aluminium ya. Kelihatannya ringan. Terus ini bahan plastik, akrilik mungkin ya. Oke, cukup solid. Kita coba buka ininya, tipsnya cukup mudah buka tipsnya. Filternya mesh kayak jaring gitu, warna putih. Terus gue suka ini. Jadi ini pasti apa sih namanya, 3D printingnya langsung. Jadi bagian nozzle-nya sama bagian shell-nya itu satu. Ya, coba kita pasang lagi, cukup mudah. Oke, tipsnya ada yang silikon tadi yang ini, sama ada yang foam, bawahnya yang foam. Oke, ini gue mau cobain sebentar aja quick review untuk yang PR2 sama gue bandingin sama yang PR1 HiFi, PR1 dan PR1 Pro. Ya. Desainnya sih kurang lebih sama sih semuanya. Gue cukup suka, ini kelihatan solid sih. Gue kasih poin untuk desainnya, mungkin gue kasih poin 8 lah ya. Yang cukup oke. Ya, tungguin bentar ya, gue mau nyobain dulu. Oke, Music Lover, gue udah nyobain yang PR2 ini. Tapi sebelumnya gue mau cerita sedikit sama PR1 ya. PR1 HiFi sama PR1 Pro. PR1 1 juta, PR1 HiFi 1 jutaan, PR1 Pro juga masih sekitar 1 jutaan. Mungkin yang paling mahal PR1 Pro kali ya. Nah, karakter suara yang PR1 itu bassnya yang paling gede ya. Paling gede dari semua, bahkan dari PR2 itu bassnya yang paling gede. Mid-nya mundur. Ya ini overall yang PR1 ini, ya ini V-shape, bass gede, mid mundur. Vokalnya juga kerasa di belakang, tapi masih tetap jelas dan clear ya. Treble-nya open sama airy, ya crisp banget. Ya, yang gua rasakan yang PR1 itu memang bassnya yang menonjol, cukup gede dan cukup berbody. Ini bakalan cocok sama lagu-lagu zaman sekarang lah ya, kayak lagu-lagu EDM, R&B, pop yang kayak gitu-gitu, ini cocok. Nah, untuk yang PR1 HiFi, bassnya cukup aja ya, ini masih cukup V-shape sih menurut gua, tapi mungkin lebih ke arah bright yang menonjolnya, yang HiFi ya. Bassnya cukup tight ya, punchy, cepet. Midnya agak mundur tapi nggak terlalu mundur, jadi kayak landai aja ya. Gue sukanya jadinya vokalnya masih stand out ya, kayak U-shape gitulah, jernih, clear. Tapi gue ngerasa untuk lagu-lagu tertentu ini agak hati-hati, bisa sibilance nih untuk yang PR1 HiFi ya. Treble-nya ini yang paling extend, paling open, paling airy, crisp ya, cering banget ya, cenderung agak pedas sih menurut gua.
Gue cukup suka sama ini karena gue memang suka yang bright ya. Ini bakalan cocok sama lagu-lagu rock, classical, jazz, folk, sama audiophile. Nah untuk yang ini, yang KZ PR1 Pro, ini karakternya masih cukup bright, tapi nggak sebright yang PR1 HiFi. Menurut gue ini yang karakter planarnya paling kuat, ya. Bassnya lebih gede dari PR1 HiFi, ya, tapi nggak segede PR1. Terus impactnya bagus, punchy. Ini termasuk bass yang berkualitas, gue suka nih. Nggak terlalu tipis, tapi juga nggak terlalu gede. Midnya cukup di tengah, cukup stand out, ya kalau kita dengerin vokal. Intimate, clear. Ini gue suka banget karena ini midnya ini khas planar banget. Jadi yang vokalnya enak. Treble-nya cukup open, extend, airy, crisp, string planar dapat banget. Memang nggak sepedas yang HiFi, tapi gue rasa ini masih cukup pedas sih. Mungkin ada beberapa orang akan ngerasa ini cukup pedas untuk yang PR1 Pro. Terus ini juga yang paling beda. Kabelnya, ya secara fisik maksudnya paling beda secara fisik ya. Kabelnya ini yang braided. Kemudian jacknya juga yang mirip kayak OYD. Terus ada ini tipsnya juga ini foam, yang lainnya pakai tips silikon. Nah itu yang untuk yang PR1 Pro ini yang paling menurut gue ya, ini pendapat gue pribadi ya, yang paling karakter planarnya paling oke, paling kerasa bahwa ini planar gitu. Buat gue ini yang paling all-rounder, jadi paling bisa masuk ke berbagai genre. Nah, untuk PR2 ya, itu tadi kan yang PR1 Pro ya. Untuk PR2 ini juga tipsnya kan yang pakai bukan silikon, pakai foam. Buat gua ini yang suaranya paling smooth, paling halus. Gua pikir karena tuning HBB kan, kita tahu ya HBB selalu punya selera yang memang lebih warm. Agak berbeda dengan PR1 semua. Jadi ini arahnya bukan yang cering-cering, yang bright gitu, tapi yang lebih smooth, halus. Bassnya bukan yang paling gede, mungkin agak sedikit lebih tebal dibanding PR1 HiFi. Jadi termasuk cepat, termasuk punchy, termasuk yang cukup tight. Gue nggak bisa bilang tight juga karena dia cukup berbody gitu ya. Bassnya oke lah. Ini gue suka bassnya. Kemudian midnya ini juga cukup stand out. Intimate. Cuman gue memang ngerasa nggak se-intimate yang PR1 Pro. Jadi sedikit mungkin kalau posisi midnya agak lebih mundur. Tapi masih cukup lush lah untuk dengerin midnya ya, dan halus, nggak pedas yang seri 1 gitu ya. Jadi ini lebih smooth, lebih halus. Dan yang paling gue rasakan beda itu di treble-nya. Ini treble untuk planar ini termasuk sopan banget loh musik lover. Ini halus treble-nya, jadi nggak bikin sakit kuping, nggak bikin sibilance, nggak bikin pedes. Ya itu khas mungkin tuningnya itu ya, tuningnya HBB ya. Jadi smooth nih arah suaranya. Ya tapi masih bisa didengerin detail-detailnya dan masih ada rasa open airy-nya kok. Ya, jadi ini unik banget. Ya mungkin kayak gitulah sekedar first impression sama unboxing dari KZ PR1 planar yang baru dari KZ ini. Musik Lover, kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!